Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok C5 dari kelas Data Mining C yang beranggotakan Naufal Amiruddin, NIM 224 10 10 240. Kemudian saya sendiri, Fadila Bila Suyudi, NIM 224 10 10 243 dan Muhammad Jawar Sudan 224 10 10 293. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir Data Mining yang berjudul Klasifikasi kualitas air di daerah urban menggunakan metode gradient boosting. Kemudian langsung saja untuk mempersingkat durasi. Sini yang pertama adalah latar belakang. Yang pertama, air merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan. Mengapa disebut sebagai kebutuhan vital? Karena pada dasarnya hampir semua kegiatan manusia membutuhkan air, mulai dari mencuci, memasak, minum, dan lain sebagainya. Kemudian dengan tersedianya air bersih dapat menjamin hidup sehat masyarakat. Tidak hanya itu, air juga berperan untuk kelangsungan ekosistem, khususnya ekosistem air, di mana air ini menjadi habitat bagi seluruh organisme air. Itu. Kemudian, air merupakan sumber daya alam yang dapat dinikmati. Jadi meskipun jumlah air ini berlimpah, namun untuk memperoleh air yang baik perlu melalui berbagai proses agar air tersebut bisa digunakan. Jadi tidak semua air di bumi ini dapat digunakan untuk konsumsi seperti itu. Dan selanjutnya, bagaimanakah dengan kondisi air di daerah urban? Nah, sebelum mengetahui untuk lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu apa yang disebut dengan daerah urban. Nah, daerah urban ini merupakan kawasan perkotaan yang besar dengan jumlah penduduk di atas 1 juta orang dan juga disebut sebagai wilayah metropolitan. Nah, dari definisi daerah urban ini dapat kita ambil contoh di Jawa, misalnya ada Jakarta, kemudian Surabaya seperti itu. Jadi daerah urban ini pada dasarnya perkotaan yang besar kemudian dengan jumlah penduduk yang di atas 1 juta orang. Itu. Nah, dari sini kemudian apa yang menjadi permasalahan di daerah urban tersebut? Yang pertama di sini ada kebutuhan akan kualitas air yang baik. Mengapa? Karena pada dasarnya kawasan daerah urban ini merupakan kawasan yang padat penduduk, kemudian terdapat banyak kegiatan yang di dalamnya, yang dimana kegiatan tersebut berpotensi untuk mempengaruhi kualitas air, sehingga kebutuhan akan air baik ini menjadi lebih tinggi. Jadi dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka kebutuhan air yang baik menjadi lebih tinggi. Dan apa yang harus kita lakukan? Nah, mengingat manfaat air ini yang begitu banyak, maka kita perlu untuk mencegah pencemaran air, kemudian menjaga kualitas air. Untuk menjaga pencemaran air dapat kita lakukan dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah pada aliran sungai, kemudian menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan seperti itu. Untuk menjaga kualitas air sama halnya dengan mencegah pencemaran air, tidak jauh berbeda. Kemudian pada poin ketiga yang menjadi sekaligus menjadi tujuan dari penelitian kami, yaitu mengetahui ciri dan perbedaan dari air yang tercemar dan tidak tercemar dengan cara mengklasifikasikannya. Itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita melakukan pengklasifikasian air tersebut? Kami melakukannya dengan pendekatan data mining. Data mining ini dapat menentukan model dan pola untuk mengklasifikasikan kualitas air dari yang baik dan tidak baik berdasarkan kandungannya. Nah, dengan menerapkan model tersebut akan bermanfaat bagi manusia sebagai pencegahan pencemaran air maupun pemantauan kualitas air secara berkala. Ya, jadi dengan melakukan pendekatan data mining ini kita diharapkan dapat menemukan model dan juga pola di mana model tersebut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan kualitas air dan membedakannya dari air yang baik dan tidak baik berdasarkan kandungannya. Itu. Dan di sini selanjutnya kualitas air. Nah, kualitas air ini menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan manusia terhadap air minum. Dari Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2014 menyatakan bahwa standar dan ambang batas tertentu terhadap kandungan air untuk dapat dikonsumsi dapat ditentukan kualitasnya sesuai dengan kebutuhan.
mulai dari konsumsi, wisata bahari, dan biota air. Jadi pada keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup ini dapat diambil untuk standar dan ambang batasnya, mulai dari air untuk konsumsi, wisata bahari, dan juga untuk biota air. Nah, karena air ini menjadi objek vital terhadap kelangsungan hidup manusia, maka dibutuhkan pemodelan untuk dapat mengklasifikasikan kualitas air yang dapat digunakan sebagai acuan untuk kontrol kualitas air secara berkala. Jadi dari latar belakang tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, karena air menjadi objek yang vital bagi kelangsungan hidup manusia, kemudian di daerah urban itu sendiri terdapat banyak penduduk sehingga menyebabkan banyak kegiatan. Nah, karena banyak kegiatan tersebut dapat berpotensi untuk mengurangi kualitas air. Maka dari itu, kita membuat sebuah model yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan air, yang dimana bertujuan untuk membantu mempermudah kita untuk mengontrol kualitas air secara berkala. Itu. Kemudian kita masuk kepada metode yang kita gunakan pada topik penelitian kali ini. Bersama saya Muhammad Jawazulan Faki dengan NIN 202410102093. Pada topik ini kita menggunakan metode gradient boosting. Sebelumnya, gradient boosting itu merupakan algoritma machine learning yang menggunakan additive model guna meminimalisir suatu residual yang dapat digunakan untuk regresi dan klasifikasi. Pernyataan tersebut dinyatakan oleh Jerome Harold Bradman, seorang profesor statistik di Stanford University. Nah, di dalam gradient boosting terdapat 3 poin penting yang terlibat di dalamnya. Dimulai dari loss function yang akan dioptimasi, kemudian weak learner untuk membuat prediksi, dan additive model untuk menambah weak learner dalam meminimalisir loss function. Yang pertama kita masuk kepada loss function. Nah, loss function di sini menentukan ukuran jarak antara output dan nilai target atau kebenaran. Untuk nilai pada observe merupakan nilai dari Y, di mana Y merupakan observe value atau value yang didapatkan pada kelas masing-masing data. Kemudian, fungsi logOdds. Fungsi logOdds di sini didapatkan dari predicted probability, ditentukan oleh log P dikurangi log 1 minus P. Kemudian, untuk log 1 ditambah E pangkat logOdds, itu merupakan turunan dari log 1 min P, di mana itu merupakan fungsi predicted probability. Lalu lanjut kepada weak learner. Di sini, weak learner dibutuhkan karena main goal dari boosting adalah mengambil beberapa big model, kemudian dikombinasikan jadi lebih kuat atau akurat. Nah, pada tahapan ini, weak learner kita masukkan ke HMX dengan menggunakan data training. XI, YI, di mana X merujuk kepada atribut, dan Y merupakan nilai dari kelasnya. Lalu lanjut pada tahap selanjutnya, yakni additive model, atau poin ketiga, yakni additive model. Nah, pada tahap ini, weak learner baru ditambahkan pada weak learner sebelumnya. Di sini terjadi akumulasi weak learner ditambahkan dengan learning rate, kemudian berkalikan dengan weak learner yang sekarang. Kemudian kita masuk kepada analisis dan implementasi. Di sini tahapan dimulai dari inisiasi nilai awal dengan persamaan sigma min Y tambah P sama dengan 0. Nah, nilai P atau prediction ditemukan. Kemudian diubah ke bentuk logOdds. LogOdds merupakan fungsi yang sebelumnya dibahas pada tahap pertama, karena pada tahap ini bertujuan untuk meminimumkan logOdds dengan persamaan logOdds sama dengan log P dibagi dengan 1 minus P. Kemudian kita menuju kepada tabel yang menunjukkan nilai dari prediction ditunjukkan pada kolom prediction. Dimulai dari data indeks ke 0 sampai ke 29. Untuk nilai prediction sendiri ditemukan 0,84. Lalu kita masuk kepada residual. Nah, pada tahapan ini nilai logOdds dikonversi ke P atau prediction menggunakan formula observe atau kita
dapat sebut sebagai nilai dari Y dikurangi dengan E pangkat log odds per 1 plus E pangkat log odds dengan residual sama dengan Y min P. Nah, nilai residual digunakan untuk mengetahui jarak antara data asli dengan nilai prediksi. Kemudian kita dapat melihat nilai residual pada tabel yang ditunjukkan pada kolom residual. Dimulai dari iterasi yang pertama dengan nilai residual seperti pada layar, kemudian dilanjutkan dengan iterasi kedua, hingga iterasi berlanjut kepada iterasi ke-30 dengan nilai residual sebagai berikut. Nah, kemudian lalu masuk kepada regression tree. Di sini data dikelompokkan berdasarkan masing-masing leaf. Lalu nilai log odds kembali dikonversi ke P. Kemudian kita menghitung masing-masing leaf menggunakan formula sebagai berikut, yakni leaf sama dengan residual 1 hingga N dibagikan dengan P1 dikali 1 min P hingga N. Kemudian kita simpan tree dan nilai leaf-nya. Nah, di sini terlihat output untuk iterasi pertama pada tree pada iterasi pertama menghasilkan 4 leaf, dimulai dari node 2, node 3, 5, dan 6. Begitu juga dengan iterasi kedua, dilanjutkan sampai iterasi ketiga. Nah, pada regression tree ini, nilainya sangat bergantung kepada nilai residualnya. Baik, untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Novel Amiruddin, dengan NIM 2024 1010 2040. Jadi setelah regression tree dibuat, kemudian tahap selanjutnya adalah menghitung masing-masing nilai output dari leaf dari regression tree tersebut. Jadi misalnya untuk iterasi pertama setelah regression tree terbentuk, kemudian dihitung output dari masing-masing leaf-nya. Nah, misalkan di iterasi pertama untuk node nomor 3 itu nilai outputnya 1,42 dan seterusnya hingga iterasi ke-30. Jadi untuk masing-masing regression tree pada tiap iterasi dihitung nilai outputnya. Setelah itu adalah updating model. Jadi updating model ini menambahkan regression tree baru ke perhitungan sebelumnya, ke regression tree sebelumnya. Updating model ini dilakukan dengan nilai awal ditambahkan dengan learning rate dikalikan nilai leaf di mana data tersebut berada. Pada updating model ini juga dilakukan updating pada kolom prediction pada data training. Nah, ini updating model untuk iterasi pertama. Nah, bisa dilihat di sana di kolom prediction nilainya sudah berubah, yang awalnya 0,84 semua. Mereka sekarang punya nilai masing-masing, yaitu kebanyakan di sana adalah 0,9 dan 0,51. Ini updating untuk iterasi kedua. Dan ini adalah update model untuk iterasi terakhir, yaitu iterasi ke-30. Kemudian tahap berikutnya adalah analisis data, yaitu dengan melakukan testing pada model yang telah dibuat menggunakan data tes sebanyak 10 data dengan parameter atau atribut yang sama juga dengan data trainingnya. Oke, jadi untuk mencari nilai prediksi ini dapat dihitung dengan rumus yang ada di layar. Jadi rumus itu adalah mirip dengan yang ada pada updating model. Jadi nilai awal ditambahkan learning rate. Jadi V yang ada di layar itu adalah learning rate dikalikan dengan nilai leaf di mana data tersebut dikelompokkan. Jadi misalkan data pertama dimasukkan terlebih dahulu ke dalam regression tree. Nah, dia itu pada regression tree tersebut tergolong ke leaf yang mana, maka nilai dari leaf tersebut yang akan digunakan dan yang akan dikalikan dengan learning rate.
Nah, begitu seterusnya untuk 30 tree. Karena di sini kita menggunakan 30 iterasi. Nah, ini untuk penghitungan nilai prediksinya bisa dilihat di data pertama 0,8 itu adalah nilai awalnya, kemudian ditambahkan dengan learning rate. Lebih tepatnya di sini kita gunakan learning rate 0,1 dikalikan dengan nilai lift dari data tersebut. Jadi nilai lift dari data tersebut untuk regression tree pertama yaitu 1,42 dan untuk regression tree kedua 1,37 dan seterusnya. Sehingga dihasilkan nilai 0, maksud saya 4,206 sekian. Begitu juga seterusnya hingga data ke-10. Oke, dari nilai prediksi yang sudah didapatkan, di sini untuk mengelompokkan ke dalam kelas 0 atau 1, lebih tepatnya aman atau tidak, kita gunakan pembatas 0,5. Jadi nilai prediksinya di atas 0,5, maka masuk ke kelas 1. Dan sebaliknya, jika kurang dari 0,5, maka digolongkan ke kelas 0. Nah, di situ dalam kolom hasil sudah dikonversikan dari nilai prediksi ke bentuk biner 0 dan 1. Kemudian kolom tes itu adalah kelas asli dari data trainingnya. Kemudian di kolom yang paling kanan ada kolom nilai yang berisi nilai boolean yang menunjukkan apakah prediksinya benar atau salah. Nah, di sini kita ambil kesimpulan dengan melakukan analisis persentase akurasi dari prediksi model. Di sini menghitung dengan cara yang sederhana saja, yaitu data yang benar dibagi dengan total data dikalikan 100%. Nah, didapatkan berdasarkan hasil pengujian, disimpulkan bahwa persentase akurasi yang didapat sebesar 80%, dengan kesalahan prediksi pada data nomor 5 dan 6. Jadi dengan akurasi yang sudah sebesar 80% ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa model ini sudah cukup bagus dan sudah cukup bisa digunakan untuk memprediksi atau untuk mengklasifikasikan sebuah sampel air apakah itu aman dikonsumsi, aman dipakai oleh manusia atau tidak. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.